Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Tegabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna daraman. Piye kabare Mas? Api-api wae to. Ya apa kabare ja? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Ki apa kabar? Apa kareba? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut, agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Hai kawan, ada sebuah artikel mengapa orang Indonesia itu kok tidak bisa berbahasa Belanda. Mayoritasnya tidak fasih berbahasa Belanda. Dan kemungkinan juga negara Indonesia adalah negara satu-satunya yang tidak menggunakan bahasa penjajahnya sebagai bahasa nasional. Seperti itu kawan. Kita akan membaca sebuah artikel tentang menjelaskan hal ini ya. Nanti kita tanggapi, kita respon daripada artikel ini. Kita simak bersama. Bahas sebuah artikel yang cukup menarik nih ya. Ini judulnya. 2 alasan warga RI tak bisa bahasa Belanda meski dijajah begitu lama. Oke, kita buka ya beritanya. Baik, 2 alasan warga RI tak bisa bahasa Belanda meski dijajah begitu lama. Oke, artikelnya kita baca. Jakarta, sejumlah negara bekas jajahan seperti Malaysia dan Singapura memiliki kefasihan bahasa pemerintah kolonialnya dahulu. Hal ini berbeda dengan masyarakat Indonesia yang tak diwasi kefasihan berbahasa asing. Namun, pengaruh Belanda terkait bahasa terletak pada banyaknya kata serapan di bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda. Kata-kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 cara, yakni adopsi, adaptasi, penerjemah, dan kreasi. Sedangkan bahasa Indonesia sendiri tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca sejak dahulu. Ada banyak kata serapan dari bahasa Belanda seperti apotek, nanas, pabrik, ya, handuk, hengsel, arloji, engineer, insinyur, dan masih banyak lagi. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Oke, alasan warga RI tak bisa bahasa Belanda dikutip dari CNBC Indonesia Rabu 16 Agustus 2023. Peneliti sejarah dari Nanyang Technological University Christopher Reinhardt menjelaskan ada perbedaan corak kolonialisme Belanda dan negara penjajah lain seperti Inggris. Di Malaysia, Inggris melakukan invasi kultural barat ke masyarakat Melayu secara sengaja. Invasi ini membuat kebudayaan lokal membaur dengan kebudayaan barat atau bahkan hingga menghilang. Kebijakan ini membuat orang Melayu cukup pandai berbahasa Inggris. Sedangkan Belanda tidak, mereka mengambil sikap berbeda terhadap kebudayaan lokal yang berujung pada rendahnya tingkat kefasihan bahasa Belanda di masyarakat. Ada 2 alasan yang mendasari hal tersebut, yakni 1. Struktur kolonialisme Belanda. Masyarakat lokal Indonesia saat itu memiliki struktur yang berbeda dengan orang Belanda. Orang Belanda disebut berada di kelas paling atas, sedangkan penduduk lokal memiliki kasta terbawah. Dalam perspektif orang Belanda, bila mereka menyebarkan kebudayaan, maka sama saja menganggap penduduk lokal setara secara kultural. Karena hal itulah Belanda memilih menjaga struktur mereka dan tidak membagikan kebudayaan Belanda. 2. Ciri negara kolonial. Reinhardt menyatakan Belanda selalu melihat penduduk lokal Indonesia dari perspektif eksploitasi ekonomi sebagai ciri negara kolonial. Jadi mereka tidak masalah bisa tidak menyebarkan kebudayaan. Bila ini mungkin ya. Jadi mereka tidak masalah bila tidak menyebarkan kebudayaan.
Yang penting menurut mereka adalah melakukan eksploitasi dan memberikan keuntungan secara ekonomi. Snook Harry Jones, salah satu pejabat pemerintah kolonial, pernah mengatakan bahwa masalah kebudayaan tidak usah dipaksa. Masalah kebudayaan tidak usah dipaksa, biarlah bertumbuh dengan sendirinya tanpa menghilangkan budaya lokal, ujar Reinhardt. Dua sikap Belanda ini berlangsung dari mulai fase eksploitasi tanam paksa di tahun 1839 hingga pertentangan politik balas budi atau politik etis di tahun 1900-an. Orang Belanda hanya fokus kepada aspek ekonomi dan tidak mau merusak kebudayaan lokal. Apalagi pada masa politik etis diterapkan, pada masa itu menginvasi budaya lain dinilai tidak baik. Meski begitu, bukan berarti penduduk lokal tidak boleh menguasai kebudayaan barat. Karena Belanda sendiri tidak tertutup soal itu dan banyak penduduk juga mengadopsi kebudayaan Belanda walaupun tidak bisa berbahasa Belanda. Reinhardt menyatakan orang Indonesia seharusnya tidak perlu kecewa sebab bahasa Belanda bukan bahasa pergaulan internasional. Oke kawan, kita tanggapi artikel ini. Baik ya, sudah dijelaskan panjang lebar. Bekas jajahan Inggris dulu, kita tahu semua bahwa bekas jajahan Inggris adalah yang sekarang menjadi negara Malaysia. Karena pada waktu itu, pada waktu penjajahan zaman dulu, itu ada sebuah perjanjian di antara mereka, orang-orang Eropa. Nusantara bagian selatan itu Sumatera, kemudian Jawa, terus Sulawesi, Maluku, itu dikuasai oleh Belanda. Kemudian Nusantara bagian utara yang Malaka itu toh, Semenanjung itu, terus Sarawak, Sabah sampai India, Cina dikuasai oleh Inggris seperti itu kawan. Tadi dijelaskan bahwa mengapa kok yang bekas jajahan Inggris itu fasih berbahasa Indonesia. Fasih berbahasa Inggris gitu. Yang bekas jajahan Inggris itu fasih berbahasa Inggris. Seperti Malaysia, Singapura, itu kan jago-jago tuh. Filipina bahasa Inggrisnya kan lancar semua tuh. Bagus-bagus bahasa Inggrisnya. Ini karena suatu sistem yang diterapkan Inggris dulu tuh. Dia tuh menginvasi kebudayaan, membaur kebudayaannya, kalau perlu dihilangkan kebudayaannya, kan seperti itu. Bahasanya dihilangkan sekali bisa jadi itu. Dan untuk kurun waktu dari negara-negara yang merdeka dulu sampai sekarang kan cukup lama tuh. Malaysia 57, Singapura tahun berapa nggak tahu saya. Pokoknya kira kurun waktu sekarang itu kejadian toh. Sekarang mereka kehilangan jati diri. Mereka kehilangan kebudayaannya, kehilangan jati diri berbahasanya. Kita lihat toh, Malaysia, Singapura pintar bahasa Inggris, terus Brunei juga, Filipina. Sedangkan kita di Indonesia tidak pandai berbahasa Belanda. Kenapa? Seperti dijelaskan tadi toh. Tapi dengan adanya seperti ini justru ini menguntungkan Indonesia. Indonesia semakin kuat jati dirinya. Kita tahu begitu toh. Bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa-bahasa Belanda seperti dijelaskan tadi toh. Sebenarnya tadi belum semua, karcis juga iya, bendera sendiri kayaknya juga iya bahasa Belanda. Banyak. Ini menunjukkan ya itu keuntungan kita dijajah Belanda juga berarti ya. Tadi bukan berarti apa ya, kita bukan berarti ya mungkin sudah jadi seperti itu ya, itu karena dulu dijajah Belanda dan Belanda punya sikap seperti itu, tidak menginvasi kebudayaan, akhirnya kita kuat toh. Secara bahasa Indonesia merdeka membuat bahasa Indonesia dari bahasa Melayu Rio kemudian dikembangkan dengan menjadi bahasa Indonesia, sekarang menjadi lebih kuat setelah merdeka sekian tahun. Semakin kuat dan semakin bagus bahasa Indonesia. Akhirnya membuat tetangga kita kan, kita yang dulu dijajah Inggris, pandai berbahasa Inggris, akhirnya bahasa mereka sendiri tersingkirkan kan begitu. Faktanya kan begitu. Begitu bahasa mereka tersingkirkan, mereka mengharapkan agar bahasa Indonesia disemakan Melayu Semang Indonesia kan gitu toh. Ini jadi justru ini penjelasan juga ya, kenapa
Kenapa kok bahasa mereka itu hilang? Ya karena kan invasi kebudayaan dari Inggris tadi tuh. Mereka tidak terasa sedikit demi sedikit budaya mereka hilang, terutama dari segi bahasa. Sistem pendidikan juga Inggris yang mengatur, kan dulu mereka dikasih sama Inggris. Yang mengatur undang-undang dan itu kan Inggris, bahasa Inggris toh. Hanya di teksnya saja bahwa bahasa Melayu lah sebagai bahasa bangsa, tapi prakteknya di masyarakat kan tidak. Inggris masih mengkotak-kotakkan kaum dipisah-pisah seperti itu terjadinya. Akhirnya bangsa mereka ya belum ada sampai sekarang kan begitu. Itu tadi toh. Jadi begini kawan, karena invasi kebudayaan Inggris dulu menjajah dengan invasi kebudayaan juga, akhirnya kan mereka hilang sendiri toh. Jati dirinya hilang. Yang kita sesalkan begitu jati diri dia sudah hilang, sudah meredup lah ya. Bahasa sudah tidak banyak digunakan masyarakatnya. Dia mengharapkan bahasa Indonesia itu disematkan Melayu, Semang, Indonesia. Ini yang jadi masalah. Gitu. Orang Indonesia tidak bakalan mau. Karena bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kebangsaan dan dimaktub dalam undang-undang sebagai simbol kedaulatan negara. Seperti itu. Jadi profesor kemarin yang bilang kalau bahasa Inggris di mana-mana bahasa Inggris, bahasa Melayu harusnya juga begitu kan gitu toh. Di lain kesempatan dia mengatakan bahwa bahasa ada simbol kedaulatan suatu negara seperti bendera dan lambang negara juga. Jadi bahasa Indonesia adalah simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi nggak bisa diutak-atik kan begitu. Nggak bisa disematkan depannya Melayu, cuma Melayu Indonesia nggak bisa. Tetap bahasa Indonesia. Apalagi ada profesor mengatakan mana ada bahasa Indonesia. Nah itu lebih parah lagi, konteksnya kan sekarang itu karena dia kebingungan ya, mereka kebingungan karena sudah kehilangan jati diri dia, karena invasi Inggris dulu dari segi kebudayaan juga invasi, yang mengatur undang-undang juga Inggris kan begitu mereka merdeka. Sedangkan Indonesia berbeda jauh. Indonesia yang mengatur adalah bangsa Indonesia sendiri, membuat undang-undang orang Indonesia sendiri, tentu untuk kebutuhan orang Indonesia gitu kawan. Jadi kalau sampai sekarang bangsa mereka sebenarnya belum ada ya bisa terjadi, memang belum ada. Mereka masih terpisah oleh kaum-kaum. Oke, cukup sekian pembahasan kita. Kenapa orang Indonesia tidak pandai bahasa Belanda? Sedangkan negara-negara yang dijajah Inggris itu pada pintar bahasa Inggris. Karena kita kuat. Kita kuat dan Belanda juga kebetulan dulu sistemnya seperti itu loh. Jadi kita lebih kuat di bahasa Indonesia untuk menjadikan ciri khas bangsa kita. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official. Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.